Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 60. Nita meraba bawah lututnya dan dia melihat buku nikahnya. Buru-buru dia mengambil dan menyimpan di dalam tasnya. Kalau buku penting, jangan dibawa kemana-mana, ujar Zira. Kenapa mbak? Tanyanya sembari melirik Ziko. Kalau ada copet, bisa hilang. Kan kalau hilang malah ribet urusannya. Mendengar hal itu, Ziko langsung membisikkan sesuatu ke telinga Kevin. Iya mbak, sahut Nita dan jalan lebih dulu dari pasangan itu. Mereka sampai di basement tempat kendaraan roda 4 dan roda 2 parkir. Sayang, kamu pulang denganku. Dan dia pulang dengan Kevin, ujar Ziko sembari menunjuk Nita dengan gerak kepalanya. Nita kesal dengan sikap Ziko kepadanya. Sebelum mereka terikat hubungan, yaitu hubungan suami istri, Ziko baik kepadanya. Tapi sekarang Ziko seperti memandang Nita musuh. Kamu tidak apa-apa? Tanya Zira. Enggak mbak, terima kasih atas hadiahnya, ujar Nita sembari mengikuti Kevin ke tempat mobil terparkir. Nita duduk di baris kedua dengan beberapa bungkus belanjaan. Kevin menyalakan mesin mobil, dan mobil melaju lebih dulu meninggalkan Ziko dan Zira. Tuan Ziko minta buku nikah Anda, ujar Kevin sembari menyetir mobil dan melirik Nita dari kaca. Kevin dapat melihat wanita itu meneteskan air matanya, dan buru-buru mengusap bulir air matanya. Dia menyerahkan buku nikah itu ke Kevin. Apa ada masalah? Tanya Kevin pelan. Aku ingin cepatnya cerai, sahut Nita dengan suara parau. Pak pengacara bilang sedang dalam proses, sahutnya sembari kembali melirik Nita. Apa ada masalah lain? Mungkin saya bisa menyampaikan ke Tuan Ziko, ujar Kevin. Kamu dengan Zira. Vin, siapa Zira? Kevin menganggukkan kepalanya. Triple G sedang berlari ke sana kemari, dan Zen bersembunyi di belakang Kevin, agar tidak tertangkap Zahir. Zen memegang saku celana Kevin bagian belakang, sebelah kiri. Setelah itu berlari kembali. Dan jatuh ke lantai sebuah buku berwarna hijau. Zira dan Ziko melihat itu. Kevin buru-buru mengambil buku itu.
Vin, itu buku nikah Nita. Kenapa ada pada kamu? Tanya Zira. Bukan, sahut Kevin gugup. Bawa sini, aku mau lihat. Zira mengulurkan tangannya ke arah Kevin, agar pria itu mau menyerahkan buku nikah itu. Ziko panik tatkala Zira mendesak asistennya untuk menyerahkan buku nikah itu, yang mana akan terbongkar rahasia pernikahan dia dan Nita. Maaf Nona, sahut Kevin dan hendak berlalu. Tapi Zira menghadang langkahnya. Aku hanya ingin lihat foto suaminya. Dan kenapa buku nikah Nita ada pada kamu? Ziko dan Kevin saling melirik, dan itu membuat Zira curiga. Nita meminta bantuan kepada kami untuk mengurus perceraiannya. Hanya itu yang bisa saya katakan, ujar Kevin berlalu. Kevin, teriak Zira. Sayang, sudahlah. Kenapa kamu selalu ingin tahu urusan orang lain? Selalu kamu bilang, protes Zira. Maaf kalau kalimatku salah, tapi biarkan Kevin mengurus itu. Mungkin perawat itu meminta Kevin untuk tidak memberitahukan apapun tentang pernikahannya, ujar Ziko. Zira menatap tajam suaminya. Aku kenal dengan kalian, dan menurutku ada yang kalian sembunyikan dariku, suruh Zira dan berlalu. Jantung Ziko berdetak cukup kencang. Ucapan istrinya membuatnya tidak tenang. Dia mengenal istrinya. Akan dengan cepat bagi Zira mendapatkan informasi tentang Nita. Gawat, gerutu Ziko kesal. Dia menghampiri istrinya yang sedang memegang ponsel. Dan dia tahu jika istrinya ingin menghubungi orang kepercayaannya. Sayang, 1 tahun pernikahan Zelin dan Koko kapan? Tanyanya mengalihkan pembicaraan. Zira meletakkan ponselnya dan mencoba mengingat pernikahan Zelin dan Koko. Sepertinya minggu ini 1 tahun pernikahan mereka, sahut Zira. Oh, bagus. Seperti yang aku pernah katakan kalau aku ingin mengadakan pesta meriah untuk mereka, ujar Ziko. Oke, aku setuju. Nanti aku akan mengatakan ke Zelin, sahut Zira sembari mengambil ponselnya. Ziko takut istrinya akan menghubungi orang kepercayaannya. Hubungi saja sekarang. Jadi, kita bisa menyiapkan lebih awal, ujar Ziko. Zira mengikuti perintah suaminya melupakan niatnya di awal. Zelin, ujar Zira sembari menyalakan speaker. Iya kak, ada apa? Tanya Zelin dari sambungan telepon. Apa di dekat kamu ada Koko? Tanya Ziko. Ada, sahut Zelin sembari melirik suaminya yang sedang berada di kamar dengannya. Nyalakan speaker, pita Ziko. Zelin menyalakan speaker ponselnya. Kapan setahun pernikahan kalian? Tanya Zira memastikan. Zelin dan Koko saling pandang. Kok diam? Tanya Zira lagi. Minggu depan, sahut Zelin. Bagus. Jadi karena kakak tidak hadir pada saat pernikahan kalian, maka kakak akan mengadakan pesta meriah untuk kalian, ujar Ziko. Tidak usah, seru Koko dan Zelin bersamaan. Wow, kompak kalian, ujar Zira. Koko dan Zelin saling melirik. Mereka memang tidak berniat mengadakan perayaan pernikahan. Kenapa? Tanya Ziko. Nanti uang kakak habis, sahut Koko. Apa kamu pikir aku tidak ada uang? Seru Ziko kesal karena dianggap tidak mampu oleh adik iparnya. Bukan itu, hanya saja tidak perlu menghamburkan uang, sahut Koko sembari melirik istrinya. Koko merasa jika mengadakan pesta sama saja membohongi banyak halayak ramai. Secara pernikahannya tidak sebahagia seperti pesta yang akan dibuat Ziko. Iya benar kak, tidak perlu mengadakan pesta. Timpal Zelin setuju dengan ucapan istrinya. Jadi, apa yang kalian inginkan dari kakak? Tanya Ziko. Tidak ada, sahut keduanya. Begini saja, Kak Ziko telah mengatakan ini jauh hari, dan menurut kakak tidak masalah mengadakan pesta walaupun hanya keluarga dekat, ujar Zira. Tapi kak, Zelin diam karena ucapannya disela Ziko. Tidak ada kata tapi. Kalian hanya mengatakan iya, ujar Ziko tegas. Iya kak, sahut Zelin, dan panggilan terputus. Koko terlihat tidak tenang, dia mundar-mandir di kamar. Sudahlah, kita hanya menunjukkan kepada mereka kalau pernikahan kita baik-baik saja, ujar Zelin. Koko tidak menjawab ucapan istrinya. Dia tetap tidak setuju dengan pesta itu. Kenapa? Tanya Zelin. Aku tidak suka dengan kemeriahan. Walaupun hanya keluarga yang diundang, aku tetap tidak suka, sahut Koko. Terus, kamu mau membantah Kak Ziko? Koko diam. Tidak kan? Tebak Zelin. Kita tidak bisa membantah ucapan Kak Ziko. Cukup tunjukkan kepada mereka kalau kita pasangan bahagia, ujar Zelin. Dan pada kata bahagia dia mengucapkan dengan sangat pelan. Koko menghampiri istrinya. Maafkan aku karena telah menyakiti kamu. Baiklah, untuk setahun pernikahan kita, aku akan memberikan kado untuk kamu, ujar Koko. Tidak perlu memberikan apapun kepadaku, sahut Zelin tidak bersemangat.
Kamu pasti akan terkejut ketika kado apa yang akan aku berikan nanti, ujar Koko. Zain menelaah ucapan Koko. Tiba-tiba wajahnya berbinar. Dia yakin suaminya akan memberikan sebuah rumah tangga yang sebenarnya untuknya. Aku harus pergi, ujar Koko pamit. Dia harus mengurus restoran miliknya. Restoran yang masih belum bisa dikatakan restoran bintang 5. Tapi dia terus berupaya untuk mendapatkan itu semua. Ketika Ziko lengah, Zira menghubungi orang kepercayaannya. Iya bu, sahut seseorang dari ujung sana. Ada tugas untuk kamu, selidiki perawat yang bernama Nita. Zira menyebutkan alamat kampung tempat tinggal Nita. Baik bu, sahut pria itu. Aku ingin kamu menyelidiki suaminya juga, dan foto akan aku kirim segera, ujar Zira dan panggilan tertutup. Pada saat makan malam di rumahnya, Zira mengabadikan momen-momen di dalam ponselnya, dan dia memilih foto Nita. Foto yang lebih jelas dari foto lainnya. Ini fotonya jelas, gumam Zira dan mengirimkan foto Nita serta alamat tinggal perawat itu yang mana telah diketahuinya dari Ziko. Aku tidak mengenal wanita itu, tapi aku merasa ada sesuatu, tapi aku tidak tahu apa itu. Sikap Ziko memang tidak berubah kepadaku, tapi dia dan Kevin seperti menyimpan rahasia kepadaku. Tidak pernah mereka menyembunyikan apapun kepadaku. Mereka hanya pernah menyembunyikan satu perkara tentang anjloknya perusahaan Ziko di luar negeri. Dan yang lain tidak. Menanyakan kepada mereka sama saja hasilnya. Pasti mereka akan diam dan mengalihkan pembicaraan. Semoga penyelidikan ini tidak berdampak buruk untuk Nita dan semuanya, gumam Zira. Bersambung.